ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh yang menyaksikan tayangan acara ini dimanapun anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, menaungi kita dengan taufik dan kebaikannya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita di atas jalan yang lurus pada hal yang dia cintai dan dia ridai. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Di malam hari ini sebuah hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tema pembahasan kita. Haditsnya diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibn al-Hajjaj Al-Qushayri An-Naisaburi rahimahullah di dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha. Negeri yang paling, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Ya, sebuah hadits ringkas tapi memberikan kepada kita semua sebuah panduan dan sebuah wejangan yang patut kita pegang dalam kehidupan. Jadi berikan perbandingan antara masjid dan pasar. Masjid sebagai tempat yang paling dicintai oleh Allah, dan pasar sebagai tempat yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini pengabaran akan suatu hal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tempat-tempat, yaitu masjid-masjidnya. Karena masjid ini terdapat di dalamnya berbagai ketaatan. Dalamnya ada dzikir kepada Allah, di dalamnya ada menegakkan salat, membaca Al-Quran, demikian pula diajarkan dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan di dalamnya terdapat kebersamaan antara kaum muslimin, menyambung silaturahmi, meratkan hubungan, ya, memperkuat tali kebersamaan, dan di dalamnya seorang itu berdoa kepada Allah, bermohon dan bermunajat, ya, berbagai kebaikan di dalamnya. Karena itu berjalan ke masjid saya itu dari sebab yang menggugurkan dosa. Setiap langkah maka itu menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Di sebagian riwayat satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah mengangkat derajat. Ini berjalan ke masjidnya diberi keutamaan. Kenapa diberi keutamaan berjalan masjidnya? Sebab dia adalah wasilah untuk sampai kepada hal yang sangat besar. Ya, karena itu di masjid seorang duduk menunggu sholat, dari sebuah sholat ke sholat berikutnya dia duduk di situ bisa bernilai ibadah i'tikaf dan selainnya dari pintu-pintu ibadah. Iya, karena itu masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pasar itu adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan artinya diharamkan untuk berdagang, berjual beli, tidak. Ya,
Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa halallahu al-bai'. Allah telah menghalalkan jual beli. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Apabila salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah di atas muka bumi dan carilah dari keutamaan Allah. Jadi bolehkan berniaga di pasar, itu enggak ada masalah. Karena para sahabat juga mereka berdagang, berjualan di pasar. Hanya saja pasar ini kadang menjadi tempat yang dibenci, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kadang dilakukan di dalamnya penipuan, tindakan kecurangan, ya, mengurangi dari takaran dan timbangan. Demikian pula praktek riba di dalam penjualan antara sesama manusia. Belum lagi di dalamnya juga ada hal-hal yang melalaikan dari akhirat, membuat seorang lupa dari dzikir kepada Allah dan sebagainya, dari perkara-perkara yang dimaklumi ya di pasar itu. Karena itulah dikatakan bahwa tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasar-pasarnya. Itu adalah pasar-pasarnya. Maka ini perbandingan dari sudut etika yang harus dipahami. Karena itu masjid jangan dijadikan seperti pasar. Iya, dijadikan seperti pasar. Di dalam masjid disuarakan suara-suara seorang itu misalnya menggibah manusia, menjelekkan orang-orang, atau berteriak dengan teriakan-teriakan yang biasanya cuma di pasar. Ya, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah para sahabatnya di masjid beliau, maka terdengar suara-suara gaduh. Ini suara-suara gaduh bukan suara mengandung dosa ya, atau hal yang salah, tapi suara-suara gaduh nggak layak begitu di masjid. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iyyakum wa haysyatil aswaq, hati-hati kalian dari suara-suara gaduh pasar di masjid. Maka itu diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di masjid itu tidak cocok ada suara-suara yang seperti itu. Itu tempat orang membaca Al-Quran, tempat orang berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu dari akhlak yang mulia, dari suatu hal yang besar, apabila seorang itu menjaga kondisi masjid sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dituntunkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda misalnya, iyyakum wa haysyatil aswaq, hati-hati kalian dari suara-suara gaduh di masjid, maka masjid itu jangan dijadikan sebagai tempat orasi massa, ya, seorang menggalang di dalamnya perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan urusan orang beribadah, urusan keagamaan. Kalaupun ada dari urusan keagamaan, itu tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan di masjid. Apalagi kalau di masjid itu terdapat ghibah, mencela pemerintah, mencela orang-orang, ya, membicarakan kejelekan manusia pada tanpa hak, maka itu bukan tempatnya di masjid. Masjid harus dimuliakan. Fi buyutin adina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijal la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar. Ya, di rumah-rumah yang Allah telah tetapkan untuk diangkat, ditinggikan kedudukannya, ya, dan disebut nama Allah di dalamnya pagi dan petang, disebut oleh orang-orang ya hebat yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli, dari berzikir kepada Allah, dari menegakkan salat. Mereka selalu takut kepada suatu hari di mana pandangan mata terbolak-balik di hari itu, yaitu mereka takut akan hari kiamat. Jadi itu fungsi dari masjid, diagungkan, ditinggikan dan dibesarkan. Karena itu pengagungan masjid itu ada dua macam. Ada pengagungan dari sudut memelihara aset masjid, fisik masjid, membersihkannya, merawatnya, merapikannya, menghilangkan kotoran darinya. Dan ada sudut dari penjagaan, memakmurkan masjid dari sudut maknawi. Dia makmurkan pada hal yang dicintai oleh Allah, pada hal yang diperintah, pada hal yang dengannya dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid itu bukan tempat untuk suara-suara gaduh. Demikian pula di masjid itu tidak boleh
di dalam masjid, seorang sebagiannya saling meninggikan suara di antara sebagian yang lain. Jadi kalau ada yang sedang membaca Al-Quran, ada yang sedang sholat, maka ini dia baca sekadar untuk dirinya, tidak mengganggu orang lain. Karena itu dari kekeliruan yang terjadi di masa sekarang, orang-orang melakukan sholat, dia memakai mikrofon luar. Mikrofon luar ini mengganggu orang-orang yang berada di sekitarnya. Mungkin ada dari kaum muslimin, kaum muslimat yang sedang sholat di rumahnya. Apalagi kaum muslimin laki-laki ya, kadang sholat di rumah karena udzur di masa pandemi ini. Tapi perempuan sholat di rumah, ya kadang suara mikrofon ini subhanallah mengganggu ya bacaan-bacaan orang yang sedang sholat di rumah. Apalagi setelah sholat, ya mengeraskan bacaan dzikir berjamaah, hal yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin pakai mikrofon dalam saja untuk orang yang sedang sholat berjamaah, itu nggak ada masalah. Tapi selepas sholat, setiap orang berzikir pada dirinya, jangan dia saling mengangkat suara di atas sebagian yang lainnya. Tidak ada masalah seorang mengangkat suara berzikir, tapi dia berzikir masing-masing padahal yang merupakan kehusyukannya. Tapi kalau dzikirnya mengganggu orang yang sedang masbuk, orang yang sedang sholat sunnah dan sebagainya, itulah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Abu Daud, beliau bersabda, ala kullukum munajin rabbah fala yajharanna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Ketahuilah bahwa sebagian dari kalian semua dari kalian bermunajat kepada Rabbnya, maka jangan sekali-sekali sebagian dari kalian mengangkat suara di atas sebagian yang lainnya. Dari fenomena yang keliru juga adalah keberadaan sebagian orang di masa sekarang ini menggunakan masjid-masjid sebagai tempat perkumpulan massa untuk menghujat pemerintah atau untuk menghujat orang-orang. Itu dihitung ghibah, dan itu adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan di dalam syariat. Iya, kalau mengajak kepada akhlak yang mulia, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemerintah itu bukan dihujat di depan umum, tapi dinasihati secara pribadi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana indahu nasihatun lidhi sultan fala yubdiha alaniya wal ya'khudh bi yadihi wal yansakhu sirra fa in qabila minhu fadak wa illa faqad addama alaihi. Barang siapa yang punya nasihat untuk pemerintahnya, jangan dia sampaikan terang-terangan, tapi dia sampaikan secara rahasia. Ya, dipegang tangannya, dia sampaikan secara rahasia. Kalau diterima darinya, itulah yang diinginkan. Kalau tidak, maka dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Nah, itu dari etika dan adab akhlak yang hendaknya dijaga oleh seorang muslim dan muslimah. Ya, kadang sebagian orang menyerukan untuk melakukan pembaharuan akhlak, revolusi akhlak, tapi akhlak-akhlak yang seperti ini kadang tidak dipelihara, tidak dijaga. Ya, kadang kita harus selalu berpikir bahwa sebagian hal yang kita sampaikan itu cocok kita periksa untuk diri kita. Barangkali ada hal-hal yang pada diri kita itu lebih cocok untuk ditata sebelum menata pada orang lain. Ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu halla li nafsika kana dat-ta'limu ibda bi nafsika fanha an gayyiha fa idza intahat fa anta hakimu la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azim. Wahai orang yang mengajari orang lain, tidakkah harusnya pengajaran itu untuk dirimu sendiri? Mulailah dari dirimu, larang dirimu dari pelampuan batasnya. Kalau dia sudah berhenti, kamu menyampaikannya, itu baru kamu bijaksana. Jangan kamu melarang dari sebuah akhlak sedangkan engkau melakukan akhlak buruk semisal dengan itu. Kalau engkau melakukan hal tersebut, maka itu adalah hal yang sangat aib yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.